Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Bania Putri dari Seoul, Korea Selatan. Pertanyaan saya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kemampuan kita sebagai orang Indonesia dalam bertoleransi, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita berasal dari negara berkembang, perasaan inferior itu pasti akan ada karena kita sudah ditempa dari kecil ya, seperti itu Ibu pembicara. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara kedua itu, karena misalnya begini ya, saya kan usia saya 26 tahun. Jadi kalau saya lihat teman-teman saya mungkin kisaran usia 23 sampai 27 gitu ya. Kebanyakan kan mungkin sudah mengenal diri sendiri, tetapi belum sangat signifikan sampai bisa berani berdiri di kaki sendiri. Oke, ini identitas saya sebagai Muslim. Ada hal yang tidak bisa saya kompromi. Saya lihat sih teman-teman usia saya rentang 23 sampai 27 tuh belum bisa sekuat itu gitu, Ibu. Kira-kira background-nya dari saya seperti itu. Silakan Ibu pembicara. Ya, gimana ini, mau dikumpulin pertanyaannya atau gimana? Boleh dijawab langsung aja, Mbak. Bu. Ya. Ini terima kasih pertanyaannya ya. Tentunya membangun identitas itu adalah sebuah proses perkembangan yang diawali dari masa pembelajaran waktu kecil-kecil ya. Jadi membangun identitas, makanya sangat penting bagi orang tua, bagi yang sudah berumah tangga atau yang ibu muda, untuk menanamkan kepada anak-anak itu rasa identity, self-esteem, percaya diri, jati diri. Gitu. Nah, itu sangat penting sekali. Dan identitas yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak adalah identitas Islam. Jadi kita harus terus memberikan keyakinan kepada anak-anak kita, ataupun kalau kita belum berkeluarga, kepada kita sendiri, bahwa sesungguhnya yang paling mulia, inna akramakum inallahi atqakum, yang paling mulia di mata Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi itu harus kita tumbuhkan terus. Kita terus bermohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang diberi rezeki dengan ketakwaan. Kemudian kita memohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang dengan ketakwaan tersebut itu kita mampu untuk menyuarakan nilai-nilai Islam, tentunya bil hikmah ya, dengan cara yang hikmah. Dan ketika ketakwaan itu diberi rezeki kepada kita, dihadirkan atau ditumbuhkan oleh Allah SWT kepada kita, maka insya Allah rasa ketenangan, la takhafu wa la tahzanu, tidak akan merasa takut, tidak merasa sedih, tidak merasa gentar, itu dihadiahkan oleh Allah SWT. Wa antum a'launa in kuntum mu'minin, dan kamu itu adalah orang-orang yang paling baik seandainya kamu beriman. Jadi hadiah ketenangan itu adalah hadiah, memang hadiah ilahiyah ya. Yang makanya kalau kita lihat sekarang, walaupun kebanyakan negara-negara Muslim itu adalah Muslim minority, Muslim negara-negara berkembang, namun banyak orang-orang yang hadir, yang mereka hadir dengan identitasnya. Gitu. Anak-anak Palestina misalnya, bagaimana tekanan-tekanannya, tapi mereka anak-anak yang memiliki self-esteem yang tinggi sekali. Itu berarti keimananlah yang sebetulnya membangun jati diri, identitas. Kalau hal-hal yang bersifat harta, keduniawian, jabatan dan sebagainya, itu bisa membangun identitas juga, tetapi identitas yang semu, yang dia itu akan bergantung. Misalnya kalau orang dengan penampilan, dengan jabatan misalnya, kalau dia udah nggak menjabat, dia udah nggak ada identitas, maka dia menjadi orang yang melemah gitu, ataupun orang yang selalu pakai barang-barang yang brand, penampilan dan sebagainya. Ketika dia nggak pakai brand, aduh, gue nggak percaya dia nggak pakai ini, nggak pakai ini. Itu identitas buatan semua. Tapi kalau identitas seorang Islam itu adalah keimanan, dan dia dihadiahkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, ya kita harus terus tumbuhkan identitas itu. Karena sejatinya masa itu bergulir. Ratusan tahun Islam pernah menjadi negara civilized, kekhalifahan Utsmaniyah itu ratusan tahun. Baru mundurnya itu di tahun 1924, maka terjadilah kemudian invasi negara-negara Eropa ke negara Islam kemudian jatuh dan sebagainya. Jadi kalau misalnya tentang posisi
negara maju atau tidak maju itu adalah posisi yang dibergilirkan. Tetapi identitas itu dia bukan tidak dibergilirkan, tetapi itu identitas itu adalah sesuatu yang harus kita cari. Nah ini juga yang saya ingatkan kepada diri saya dan kawan-kawan dan kemudian orang tua gitu untuk membangun identitas ini. Jangan melihat segala sesuatu itu dari sisi negaranya, kehebatan negaranya atau pekerjaannya atau dan sebagainya gitu. Tampillah kita dengan keimanan kita gitu. Jadi Allah berfirman ya dalam salah satu suratnya yang berbunyi Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu utusan 48 surat 48 ayat 9. Muhammad itu adalah utusan Allah. Alladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman itu aizzah, dia memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Muhammad ubainahum, tetapi terhadap orang-orang yang beriman mereka tawadu, mereka rendah hati dan sebagainya. Jadi ketika kita mencoba untuk mengikuti nilai-nilai Islam, mengikuti jejak langkah Rasulullah, maka identitas tersebut insya Allah akan ditumbuhkan. Ketika identitas itu ada pada kita, maka kita coba untuk men-share identitas tersebut, identitas keimanan kita kepada sekeliling kita gitu. Karena memang kita ingin semua orang juga memahami siapa Tuhannya. Kita ingin juga semua orang memahami bagaimana nikmatnya, rasa nikmatnya sebagai orang Islam. Gitu. Sebagai orang Islam itu, insya Allah nggak ada stres, nggak ada apa-apa, nggak ngejar dunia dan sebagainya. Hidupnya jelas dan sebagainya. Gitu. Jadi ketenangan itu harus kita share, keimanan itu harus kita share. Jadi tadi yang bertanya, insya Allah identitas itu terutama masih muda-muda, maka identitas itu bisa ditumbuhkan dengan keimanan. Kita belajar, kemudian kita bersama, kita mengaji, mudah-mudahan itulah yang akan meneguhkan identitas kita. Saya teringat ada satu kisah ya, jadi ini sebetulnya kisah, jadi ada seorang yang Masya Allah gitu, dilihat dari subhanallah dilihat dari penampilannya, pokoknya high class gitu semuanya. Tapi kemudian ketika ada sebuah acara interaksi dengan beliau, dengan orang ini, ternyata mohon maaf, dia itu semuanya semua KW, dan dia rupanya dia akhirnya ya ketahuan bahwa ya dia tidak sebagaimana penampilannya gitu. Dia orang-orang yang pekerjaannya ya orang-orang yang inferior, pekerjaannya juga kurang ini gitu. Kalau secara penghasilan keuangan ya, saya bicara soal penghasilan keuangan yang agak susah, tapi dia karena pengen kelihatan, karena begitulah masyarakat kita melihat dari penampilan. Nah, sementara ada satu orang yang walaupun kita juga harus menjaga penampilan, tapi dia orang yang sangat humble dan sederhana, sehingga tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, dicuekin. Nah, satu ketika ini Katie ngeliat di YouTube sih sebetulnya, orangnya penampilannya sederhana dan sebagainya, tapi rupanya dia adalah seorang syekh, kaget, terus bahasanya dalam, bacaannya juga dalam, semua ilmunya dalam, dilihat dari penampilan yang biasa saja. Jadi yang menentukan seseorang itu adalah isinya. Don't judge the book from the cover gitu. Jadi jangan judge bukunya dari covernya, tapi judge bukunya dari kontennya gitu. Jadi judge orang itu dari keimanannya, jangan judge dari penampilannya dan sebagainya. Dan itu insya Allah bisa kita tumbuhkan ketika kita meyakini bahwa imanlah yang sebetulnya bisa membangun identitas kita, insya Allah. Apalagi kalau kita tinggal di negara-negara luar ya, di luar negeri dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Nah, cukup ya Mbak Bania. Aku mau switch ke pertanyaan yang ada di chat dari Mbak Ana. Bagaimana cerita ibu memulai rumah tangga dengan suami orang Jepang? Aduh. Itu takdir, kalau itu takdir. Jadi saya selalu share kalau saya itu dikenalkan, jadi sama-sama kuliah dulu. Saya tahu ada orang Jepang, dan the only student from Japan yang laki-laki saat itu adalah beliau gitu. Terus tiba-tiba
Suatu ketika salah satu lecturer, dosen itu manggil saya. Nah di ruang dosen itu ada beliau gitu, saya pikir orang Cina, pakai orang Cina yang pakai sorban. Kemudian dia pakai bahasa Arab, dia bilang wafiku, saya setuju gitu. Terus saya kan kaget nih, kok wafiku ini ngapain ini orang Cina gitu wafiku. Terus tiba-tiba yang dosen itu bilang, kalau datang pada kamu lelaki yang baik-baik bla 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 bla. Nah terus langsung disodorin handphone, suruh nelpon ke keluarga saat itu. Jadi cerita deh nih. Terus ditelepon ke Jakarta, ibu bilang, oh iya, ibu mimpi. Seminggu yang lalu orang Cina datang ke rumah. Gitu. Terus kayak itu tanya lagi, kalau papa, karena kayak itu berkali-kali itu ditolak itu pernikahan gak jadi kan. Bahkan yang udah buat undangan gak jadi. Pokoknya adalah jalan ceritanya gitu. Terus kata ayah, iya, aku setuju, gimana pak? Setuju. Terus kaget, ayah itu biasanya orang yang susah gitu, susah untuk menerima. Pokoknya dia ada level lah ayah itu. Nah, tapi kita nggak tahu, setelah itu baru tahu, ayah tanya ke ibu gitu. Tadi apa yang kau suruh aku bilang iya ya? Anak ada orang yang ngelamar anak kita, jangan kita tolak lagi, jangan kita sakiti hati dia lagi. Kurang ajar kau katanya. Nah, cuma satu ayah itu kalau udah bilang iya, dia nggak akan tarik balik. Itu kebaikannya, dia nggak akan tarik balik. Nah, terus kayak kaget kan. Terus tapi kayak itu saat itu, udah luruskan, kayak udah minta maaf. Kayak karena panik, kayak bilang orang tua saya mau mempertimbangkan. Padahal orang tua udah setuju saat itu. Tapi kayak bilang orang tua saya sangat udah pertimbangkan. Terus kayak sholat istiqoroh, kok kayaknya berat ya. Akhirnya seminggu kemudian kayak bilang menolak kayak diterima. Tapi kemudian terngiang, ibu kenapa setuju? Dilanjutkan lagi istiqorohnya. Dilanjutkan. Nah, kemudian beberapa hari kemudian mimpi betul-betul wajah calon suami. Terus kata ibu, ya itulah mungkin jodoh kau katanya. Terus akhirnya kayak udah nolak, akhirnya kayak betulkan lagi ke orang ketiga itu. Kebetulan dia belum ngomong ke calon suami yang setiap hari nunggu jawaban gitu. Nah, pas nikah itu mungkin orang nikah bahagia ya, ketawa semuanya, kayak itu menangis. Nikah itu kayak itu menangis karena memang loh kenapa harus dengan orang Jepang yang datang melamar ke Jakarta itu orang dari UK, dosen saat itu orang UK, orang London ke Jakarta, dan Katie suka sama dia karena pinter, bagus gitu kan dia dosen. Loh ini kok yang diterimanya orang Jepang yang nggak kenal gitu kan, pernah menjajah lagi, soal waktu itu benaknya seperti pernah menjajah. Cuman ketika kita memohon kepada Allah, kemudian ada sebuah ilham ya, mudah-mudahan itu ilham ya, kita ikuti gitu, walaupun hati waktu itu berat. Dan waktu nikah kayak menangis, kayak tanya ke ibu, kenapa ya takdir ini ada pada Yeti gitu. Bilang ke ibunya Yeti. Terus kata ibu, kita nggak tahu takdir Allah, mungkin itu yang terbaik untuk kau, kata gitu kan. Dan kemudian saya berdoa, ya Allah berikanlah hikmah di balik takdir yang kau tentukan ke atasku. Nah, dirizkikan oleh Allah. Berapa hari menikah itu kayak itu korbannya langsung isi. Jadi kalau nikah tanggal 2 Februari, anak itu lahir 13 November, jadi betul-betul 9-10 hari. Jadi malam itu korbannya langsung isi gitu. Itu rezeki. Nah, begitu kayak itu hamil, hilang semua rasa nggak suka dan sebagainya, itu hilang. Langsung rasa sayang ditumbuhkan rasa sayang tersebut. Jadi kemudian itu yang kadang-kadang kita yakini bahwa ternyata cinta itu boleh jadi cinta itu hadir ketika pernikahan, kasih sayang itu hadir. Sekesal apapun, setidak terima apapun kita terhadap ketentuan Allah, tapi kalau kita ikhlaskan diri kita, mudah-mudahan ya, itu mudah-mudahan kita ditumbuhkan rasa cinta itu. Sampai sekarang udah punya cucu. Jodoh emang nggak ada yang tahu ya Bu ya. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi dari Hidayat Claudia. Mohon tipsnya bagaimana mengajarkan biar tidak makan babi.
Soalnya kalau pantangan makanan lain seperti alkohol sih bisa, tapi kalau soal babi masih belum bisa menjelaskan ke pasangan secara saintifik. Seikai. Itu masalah yang memang hadir tidak saja di Korea ya, tapi juga hadir di Jepang ini. Mas, satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita punya pasangan yang beda agama dan baru menikah, terutama ya yang baru menikah, maka kita harus ingat konsep sirah Nabi, itu cara bagaimana Rasulullah SAW perintah hukum itu, kewajiban itu, perintahnya setelah di Fatu Madinah. Di fase Madinah itu, sebelumnya itu yang diperkuat itu adalah keimanan dan akidah itu. Bagaimana seseorang itu akan mampu menanggung beban itu berupa perintah-perintah, seandainya fondasinya nggak kuat, maka akidah itu adalah fondasi. Jadi ketika kita baru menikah dan kebetulannya dia menikah masuk Islam, dan dia ikhlas dengan masuk Islamnya, maka proses pembelajaran pada dia juga harus pembelajaran yang bertahap gitu. Jadi yang pertama kita pahami mereka itu untuk mempelajari akidah dulu. Suluh dia paham kenapa konsep tauhid. Kemudian sholat seandainya pun sholatnya dia belum hafal, ya Al-Fatihah dulu gitu, surat Al-Fatihah. Kita pelajaran setahap, kemudian kita memberikan contoh-contoh yang baik gitu, bahwa Islam itu agama yang mudah gitu. Islam itu agama yang mudah dan agama yang menyenangkan kalau kita mengerjakannya dengan sebuah kenikmatan, dengan ketenangan. Kita ajarkan pelan-pelan sampai konsep akidah itu fondasi dia menjadi kuat. Nah, kemudian bertahap karena bagaimana mereka itu udah makan babi dari kecil. Minum minuman alkohol itu dari kecil, seperti minum sirup. Makan babi itu dia seperti makan bakwan atau empek-empek, makanan kesukaan. Tiba-tiba aku nggak boleh gini, padahal fondasi dia belum kuat. Dia tidak tahu tentang apa Islam, sehingga yang ada pada mereka, Islam itu agama yang berat, Islam itu agama yang takut, kowai, dan itu terjadi di Jepang juga demikian. Sampai di depan istrinya, ya dia nggak ini, belakangnya dia minum lah, dia makan macam-macam, karena dia tidak dari hati gitu loh. Tapi ketika kita ajarkan dia dari hati, kemudian akidah itu keimanan, diajarkan pertama sholat nih, sholat satu rakaat, satu waktu, dia terus nanti biasanya dengan sendirinya dia akan meninggalkan. Kemudian bawa dia kepada komunitas yang bisa bahasa Korea, kalau suami kita orang Korea, yang bisa memahamkan Islam itu dengan bahasa mereka. Karena memahamkan Islam dengan bahasa kita, ada barrier di situ, ada hal yang tidak sampai gitu. Nah, itu disampaikan dengan bahasa mereka, dengan budaya mereka, dengan cara mereka karakter. Wisdom, hikmah itu. Maaf, kayak bingung dulu ya. Izin. Pak Yosi, nanti pertanyaannya setelah sesi kedua ya. Oke. Jadi wisdom, hikmah itu adalah sesuatu itu melihat kadar waktu. Kontennya, isinya benar, tapi waktunya nggak tepat. Itu juga nggak baik. Kemudian yang kedua, isinya benar. Bukan waktunya yang nggak tepat, cara menyampaikannya juga nggak tepat. Itu juga nggak wisdom. Isinya benar. Jadi pertama waktu, kemudian caranya, kemudian isinya benar, kita ngelihat karakter orang itu. Jadi siapa yang mau kita kasih? Dia siap nggak nerima itu karakternya? Nah, kita juga harus, apalagi laki-laki ya, kalau orang Jepang itu, laki-laki itu disebut dengan sujin itu Tuhan. Jadi laki-laki itu dia gengsinya tinggi. Jadi kalau dia nggak mau diajarin sama kita, dia ajarin sama orang lain. Nah, kita itu hanya sebagai ini aja, karena kita juga harus tahu dengan karakternya. Jadi menyampaikan sesuatu itu dia benar, tapi boleh jadi nggak benar, boleh jadi nggak sampai ke orang itu
karena waktunya, caranya, karakternya nggak sesuai dengan orang tersebut. Kemudian juga tidak bertahap. Dia masih belum mengerti akidah, kita suruh yang wajib-wajib gitu. Berat-berat ya. Jadi kayak anak kecil baru belajar jalan, kita suruh kayak bawa berat-berat. Nggak bisa gitu. Jadi ada kebertahapan. Nah, 4 hal ini yang harus kita perhatikan ketika kita menyampaikan sebuah pesan kepada suami kita. Tentu saya nggak ngerti gimana konteks suami. Tapi kalau konteks di Jepang, karena kebetulan komunitas kita adalah komunitas yang suami orang Jepang, banyak yang seperti itu. Akhirnya mereka benci dengan Islam, kemudian trauma dengan Islam, pokoknya fobia, trauma, dan sebagainya. Makanya dengan adanya komunitas ini berkumpul, diskusi, dan sebagainya, kemudian suami-suami dibawa, disampaikan Islam menurut bahasa mereka dan cara yang sesuai dengan mereka, mudah-mudahan nilai-nilai itu akan tersampaikan. Walau bagaimanapun, yang paling penting kita, suami kita adalah orang yang support ya kepada kita, insya Allah. Jangan terlampau menentang. Kalau suami sama kita oposit, itu tidak ada inkonsistensi. Dia akan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Jadi paling tidak, suami itu tidak menentang kepada kita. Kalau dia bagaimana memahami Islam, tentu menginternalisasi menghayati Islam tentunya mungkin agak susah karena dia tinggal di negara minoritas, keluar juga ada teman-teman dia, nggak ada contoh, nggak ada environment, nggak ada lingkungan gitu. Berbeda kalau mualaf yang ada di negara mayoritas, mualaf yang ada di Indonesia atau di Malaysia gitu, mereka lingkungan mensupport mereka gitu. Nah mereka ini lingkungan nggak support mereka, maka kita yang harus mensupport, memberikan ketenangan kepada para suami kita itu. Nah paling tidak mereka tidak menentang sekali dengan kita. Dia tidak menentang kita, dia tenang dengan kita, karena itu akan berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak kita nantinya. Hai, mungkin itu insya Allah. Baik.